Halo friends, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi pengukuran, atau lebih tepatnya pada soal kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran berulang dan cara melaporkan hasilnya. Jadi pada kali ini kita diberikan data tabel pengukuran berulang terhadap panjang pensil. Ada 6 kali pengukuran dan panjangnya berbeda-beda, bervariasi. Lalu kita diminta untuk melaporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu mengenai beberapa rumus yang akan kita gunakan pada menghitung ketidakpastian pengukuran berulang. Yang pertama, hasil pengukuran yang mendekati benar atau X-bar, yaitu dengan membagi antara penjumlahan hasil pengukuran keseluruhan dibagi jumlah pengukurannya ada berapa kali. Yang kedua, rumus mengenai ketidakpastian pengukuran yang bisa co-friends lihat pada layar co-friends rumusnya. Nah, di sini ada beberapa simbol yang mungkin co-friends perlu ketahui, yaitu ada X-bar yang melambangkan hasil pengukuran yang mendekati benar, lalu ada delta X, yaitu ketidakpastian pengukuran, dan N, yaitu banyaknya pengukuran, kita mengukur berapa kali. Lalu, kita juga diminta untuk mencari ketidakpastian relatifnya, di mana rumusnya yaitu ketidakpastian pengukuran atau delta X dibagi X-bar, atau hasil pengukuran yang mendekati benar, lalu hasilnya kita kalikan 100. Nah, ketidakpastian relatif ini berfungsi untuk melihat berapa banyak angka yang dapat kita laporkan. Apabila ketidakpastian relatifnya 10% atau mendekati 10%, maka yang dapat kita laporkan 2 angka. Apabila mendekati atau 1%, maka 3 angka. Dan apabila mendekati 0,1%, maka 4 angka yang dapat kita laporkan. Sekarang langsung kita lihat saja. Tabelnya sudah disalin ulang dari yang pertama tadi. Awalnya hanya ada 2, yaitu pengukuran ke dan panjang pensil, namun kali ini kita akan membutuhkan kuadrat dari hasil pengukurannya. Jadi untuk XI kuadrat cukup co-friends kuadratkan saja. Contoh pengukuran ke-1 panjang pensilnya 12 cm, maka cukup co-friends kuadratkan, jadi 144. Lalu pengukuran kedua kuadrat dari 11,9 yaitu 141,61, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan juga tabel untuk jumlah. Yang pertama itu tabel jumlah untuk XI atau panjang pensilnya, yaitu hasilnya 72,4 dan jumlah dari XI kuadrat. Hasilnya 873,86. Nah, sekarang kita akan mencari X-barnya. Kita masukkan data yang kita punya atau sigma dari XI dibagi N. Sigma XI berarti 72,4 atau jumlah dari hasil pengukuran. Lalu N-nya ada 6 karena kita mengukur 6 kali. 72,4 bagi 6 kita dapatkan 12,066. Namun kita ambil satu angka di belakang koma karena panjang pensil hasilnya yang diberikan pada tabel ini atau pada soal itu hanya satu angka di belakang koma. Jadi X-barnya 12,1 cm kita dapatkan. Lalu setelah kita dapatkan X-barnya, maka sekarang kita akan mencari untuk delta X-nya. Di mana rumusnya bisa dilihat dan sekarang tinggal kita masukkan data yang kita punya. Berarti kita tahu untuk N-nya itu 6, lalu untuk XI kuadratnya tinggal kita masukkan 873,86, dan ada lagi nih co-friends, mungkin masih ada yang bingung, kenapa yang XI kuadrat yang tanpa kurung dan sama kurung itu harus dibedakan. Nah, jadi beda co-friends. Untuk yang sebelah kiri yang dikalikan dengan N, itu XI kuadrat, jadi artinya panjang pengukurannya, yaitu yang 12, 11,9, itu dikuadratkan dulu, baru mereka dijumlahkan. Nah, untuk yang sebelah kanan yang dikurungkan, artinya mereka jumlah dari 12, 11,9, 12,2, itu dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Jadi karena kita sudah menghitung tadi dengan tabel jumlah, cukup kita masukkan datanya co-friends, jadi lebih memudahkan. Nah, setelah kita dapat begini dan kita hitung, kita dapatkan yang di dalam kurung itu 2,8 hasilnya. Maka kita dapatkan delta X-nya 0,08 cm. Maka kita dapatkan delta X-nya 0,08 cm. Lalu sekarang kita akan menghitung ketidakpastian relatifnya. Untuk apa? Untuk menentukan kita bisa menampilkan hasil laporannya berapa angka. Nah, rumus ketidakpastian relatif yaitu delta X per X bar dikali 100. Kita masukkan, kita sudah punya semua datanya. Maka kita dapatkan ketidakpastian relatif 0,08 per 12,1 kali 100 yaitu 0,7%.
Nah, bisa kita lihat 0,7% ini lebih mendekati kemana ya? Ke 10%, 1%, atau 0,01%? Nah, 0,7% ini lebih mendekati kemana ya? Tadi ada 10%, 1%, dan 0,1%. Dia kalau ke 1%, dia hanya naik 0,3%. Kalau dia ke 0,1%, dia turun 0,6%. Berarti lebih mendekati ke 1% ya, co-friends. Jadi kita berhak untuk lapor 3 angka. Nah, berarti hasil pengukuran tersebut, X sama dengan 12,1 kurang lebih 0,08 cm. Jadi 12,1 ini tadi X barnya atau hasil yang paling mendekatinya, lalu 0,08 cm ini ketidakpastiannya, makanya dituliskan kurang lebih atau plus minus. Jadi begitu ya, co-friends. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.